semuanya. Kami dari kelompok 3 dari Bentar dulu deh. Bentar dulu. Mau record kan ini? Tuh mainin gue dong. Record udah. Ini lagi record siapa? Ini lagi record siapa? Gua. Mas kalian record kelompok ini? Gua bisa record kok, Cik. Oh ya udah. Ya udah. Ya udah gue mulai ya. Selamat siang semuanya, kami dari tim ekologi dari kelompok 3 beranggotakan Amira, Bagus Aditya Chandra, Ihsan Wirahma, Marvi Gabriela, Melvina Nurul, Emriski Kairiadi, Era Alia, Raihan Yadova, dan saya Muhammad Fakir Rahim akan membahas tentang analisis SWOT, STP, dan harga produk. Next. Yang pertama itu ada analisis SWOT. Dimulai dari strength itu keunggulan dari produk kami itu pertama produknya yang dijual itu ramah lingkungan, yang kedua itu produknya tahan lama, yang ketiga itu produknya dapat dipakai berulang kali. Berikutnya itu adalah weakness atau kelemahannya. Ya, yang pertama itu belum dapat memproduksi barang sendiri. Terus yang kedua itu stok mudah habis dan minimnya itu modal usaha. Nah, selanjutnya itu ada opportunities. Yang pertama itu, dengan adanya larangan penggunaan kantong plastik di Indonesia di masa kini, produk yang dijual sangat diperlukan. Yang kedua itu, terutama bagi orang yang peduli lingkungan, akan tertarik dengan produk ini. Yang ketiga itu, desain yang variatif dan unik sehingga bisa bersaing dengan produk ramah lingkungan lainnya. Lalu untuk treatnya itu sendiri, yang pertama itu sudah banyak online shop yang lain yang menjual produk serupa. Selanjutnya terdapat all shop yang menjual dengan harga yang lebih murah, dan yang ketiga menjual beberapa online shop yang menjual produk serupa terkadang lebih terkenal dan memiliki kualitas yang lebih bagus. Selanjutnya untuk segmentasi, targeting dan placement akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk segmentasi demografi, ekologi itu menargetkan pada usia 18 sampai 32 tahun, berjenis kelamin wanita dan pria. Dan ekologi itu tidak mematok penghasilan ya, karena harga produk yang cukup murah, jadi bisa dibeli oleh semua kalangan. Selain itu ada segmentasi geografi.
Haikologi saat ini masih dipasarkan di kota-kota besar saja, kayak seperti Jabodetabek aja ya. Untuk segmentasi psikografis, haikologi itu menargetkan kepada pelajar, mahasiswa, karyawan, dan berbagai jenis pekerjaan lainnya yang menyukai gaya hidup yang simpel, peka terhadap lingkungan, karena produk kita praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Mulai dari masyarakat menengah ke bawah sampai menengah ke atas bisa memakai produk kita. Untuk segmentation behavior, haikologi itu ditujukan untuk orang-orang yang peduli terhadap lingkungan dan memiliki kebiasaan hidup bersih dan sehat. Targeting. Targeting strateginya, Haikologi berfokus menawarkan jenis produk produk tertentu yang yaitu produk-produk eco-friendly, yaitu foldable cup, eco bag, dan stainless steel cutlery set. Yang kedua, satu segmen yang dinilai paling berpeluang besar dengan produk kami yaitu aspek psikografis. Yang ketiga, jadi produk Haikologi ditargetkan untuk semua kalangan yaitu wanita dan pria yang peduli dengan lingkungan dengan gaya hidup eco living, menyukai produk ramah lingkungan yang unik dan praktis, yang tentu saja dengan harga yang ekonomis. Positioning. Kita itu follower ya. Untuk saat ini Haikologi masih menjadi follower yang dimana mengikuti market leader. Market leader kita adalah Daur Bumi dan Green Habit. Mereka sudah menjadi perusahaan yang kuat dengan image positif di mata pembeli. Walaupun begitu, Haikologi tetap berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan agar sesuai dengan apa yang para konsumen inginkan. Selanjutnya untuk harga produk itu sendiri, mungkin untuk dari Haikologi saat ini kita masih menentukan harga produknya dari karena kita ngambil dari supplier, maka kita harga supplier dan kita pun mencari yang termurah dan akhirnya keputusannya ini yang kami dapatkan. Selanjutnya kita agak memikirkan biaya pengiriman, khusus untuk semuanya biaya pengirimannya tuh bisa cuma 2.000, hanya mungkin untuk foldable cup aja yang biaya pengiriman kita dari supplier yang agak cukup memakan cost. Dan selanjutnya mungkin untuk eco bag itu terdapat kesalahan, harusnya itu sama kayak alat makan dan pouch cuma 2.000, dan akhirnya di sebelah kiri mungkin ada jumlah harganya dan di jumlah harga, dan di jumlah yang kanannya itu harga yang memakai aspek psikologis lah yang 99 dan sebagainya. Dan untuk di eco bag itu ternyata harganya enggak 59 karena biaya pengirimannya cuma 2.000, biaya eco bag persatuannya itu cuman 49.000 kalau ya, hitungan yang barunya seperti itu. Dan ini kita belum menghitungkan biaya marketing dan sebagainya, cuman masih cuman per produk persatuan. Dan mungkin ke depannya atau mungkin minggu depan progres yang harus dilakukan dari misalkan saya dan Dea dari bagian keuangan dan admin membuat paket-paketnya seperti Zule cookies dan lain-lain. Dan ya seperti itu dari harga produk. Rinciannya bisa kalian lihat. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya. Izin nanya, misalnya nanti yang order banyak nih. Nah, cara kalian biar ngantisipasi produk itu sampai ke konsumen nggak terlambat itu gimana? Kasih ya.
karena kayaknya teman-teman saya lagi nggak bisa jawab, mungkin saya akan mencoba menjawab bagaimana jika akhirnya kami mendapat produk banyak dan ada kekhawatiran di mana barang itu mungkin pada akhirnya akan terlambat sampai. Nah, yang mungkin belum dituliskan dari kelompok kami dan mungkin kami mohon maaf, di mana sistem yang akan kita lakukan mungkin sama seperti kelompok lainnya, yaitu menggunakan sistem pre-order, dan pada akhirnya kita membuat jangkauan target awalnya mungkin hanya Jabodetabek dan sebagainya gitu. Atau mungkin ya dengan sistem pre-order maka kita dapat menghindari hal-hal yang nggak diinginkan seperti itu. Ataupun saat jika kita nggak ada stok gitu kan, ya kita bilang aja dulu ke customer dan ya minta izin apakah dia masih mau beli ke kita sedangkan kita lagi mau restock gitu. Ya seperti itu sih gambaran besarnya ya, Phil. Cuman untuk detailnya mungkin belum ada. Mau nanya dong, Boleh kalau silakan. bagaimana cara kalian mengatasi atau mengakali stok yang mudah habis? Ya, saya Muhammad Rizky dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan Haikal. Gimana cara mengakali stok yang cepat habis ya? Nah, kalau mungkin dari kelompok kami itu cara mengakalinya itu dengan ya kita merestock secepat mungkin lagi. Kita mencari stoknya mungkin bakal diperbanyak atau dengan tempo yang cepat kita mencari restocknya kembali itu. Terima kasih. Mau nanya, kan tadi katanya kalian bakal ngadain sistem pre-order. Nah, untuk prosedurnya itu bagaimana dan kira-kira open PO-nya itu berapa hari dan tiap hari apa? Itu kayaknya gue salah ngomong deh, ternyata kita nggak PO tapi stok. Ya miskom dikit lah, sorry. Tapi Jadinya stok, San. Iya, tapi kalaupun ada sistem pre-order ya pasti gak jauh-jauh beda sama kalian. Maksudnya ya mungkin bisa gitu suatu saat kalau produk stok kita habis gitu kan, kita maksudnya akhirnya ya menyambung pertanyaan yang kedua yang tadi, stok kita habis gitu karena mungkin kalau kita ngambil stok lagi yang terlalu banyak itu gimana, mungkin kita ngambil stok yang sama seperti sebelumnya gitu. Cuman untuk tambahannya ada di bagian pre-order gitu. Jadi kalau yang pre-order ya kita bisa ya lebih cepat. Kalau pre-order berarti kan mungkin bisa aja terjadi jika stok kita habis. Karena kan saat stok kita habis maka prosesnya kita nyari supplier lagi kan secepatnya. Nah, maka dari situ mungkin ada, cuman sistemnya
Ya gue yakin mungkin kami gak akan jauh-jauh beda sama kelompok lain atau sistem pre-order yang ada. Gitu sih, Sa. Thank you. Oke, makasih. Isan mau nanya dong, boleh gak? Enggak. Ya. Mau nanya, kalau misalnya kalian kira-kira ada gambaran keuntungan nggak sama target yang harus kejualnya itu berapa? Karena kan tadi bilangnya di stok gitu ya. Kalau misalnya nggak kejual terus numpuk gitu gimana? Kan lu gak boleh nanya. Saya masih nanya. Enggak boleh. Ayolah udah nanya. Apa? Oh ya, ntar dijawab temen gue kayaknya. Kayaknya teman-teman saya lagi pada males jawab karena tadi gak saya izinkan untuk jawab pertanyaan itu ya. Samsinar. Ya udah gak apa-apa, jadi saya yang menjawab. Ya ini juga hasil diskusi kami. Jawaban yang ternyata apa? Yang pertama untuk gambaran keuntungan kita belum membuatnya. Ya itu tugas gue, cuman gue brengsek, jadi gue juga belum buat itu. Nah, dan untuk apa? Karena kita ngejualnya stok gitu misalkan, ya si stok yang kita punya kita semaksimal mungkin jual itu ya dengan cara apa memelas ke keluarga dan sebagainya lah. Ya sambil kita juga apa? Kalau kata KH mengetes ombak di pasar, oh iya bahasanya keren. Nah,
Itu sih tak jawabannya, gambaran besarnya gitu. Ya semaksimal mungkin berjuang menjual itu gitu dengan cara ya banyak lah cara, banyak jalan untuk menjual kan gitu. Kalau kata marketer, anjay. Gimana tak gambarnya kan Oke, lu? makasih. Ya, Nggak. bercanda doang tak. Oke. Keren kita. Ya udah mungkin karena pertanyaannya udah cukup sekian dari kelompok 3, kelompok Haikologi. Mohon maaf jika kami rasa masih banyak kekurangan. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.